Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Om, Horas Maju-Maju. Hari ini kembali bersama kami lagi di BBS Bincang-bincang santai. Iya, sebagai narasumber kita pada hari ini, salah satu dosen bagian dari kemahasiswaan, yaitu Bapak Stefanus Sebuah, SAG MM. Agar kita tidak berlama-lama lagi, mari kita panggil narasumber kita, Bapak Stefanus Sebuah, SAG MM. Kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk, Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya, Pak? Kabar baik, sehat, walafiat. Syukur kepada Allah. Nah, ini Pak, ada beberapa kaum muda di luar sana yang perlu mengetahui mengenai STPDN Mandala Gunung Sitoli. Maka hari ini kita berbincang-bincang dulu Pak mengenai STPDN Mandala Gunung Sitoli. Bisa tidak Bapak jelaskan secara lebih rinci apa itu STPDN Mandala Gunung Sitoli? Oke, STPDN Mandala Gunung Sitoli adalah satu lembaga pendidikan yang mempersiapkan para tenaga-tenaga katekis, petugas pastoral, dan tenaga-tenaga yang menjadi guru agama di sekolah. Nanti mereka-mereka ini dididik, dipersiapkan di lembaga sekolah tinggi pastoral di Mandala, dan STPDN Mandala kan satu-satunya satu perguruan tinggi yang ada di keuskupan kita yang kita cintai ini. Jadi itulah, dan tidak hanya sebagai guru agama, sebenarnya mereka bisa menjadi konselor, mereka bisa bekerja-pekerja sosial di panti-panti asuhan. Itulah STPDN Mandala yang ada di Keuskupan Sibolga yang kita cintai ini. Amin. Wah, STPDN Mandala Gunung Sitoli ini juga cukup menarik ya teman-teman, karena menghasilkan beberapa pekerja-pekerja atau tenaga profesi seperti katekis, guru agama, dan petugas pastoral. Nah, kami juga ingin mengetahui Pak, bagaimana terbentuknya sejarah STPDN Mandala Gunung Sitoli? Karena banyak orang-orang di luar sana yang masih belum tahu bagaimana terbentuknya STPDN Mandala Gunung Sitoli. Oke, terima kasih. Jadi STPDN Mandala di Gunung Sitoli yang sekarang ini sebenarnya dulu afiliasi dari Malang ya. Jadi sejak tahun 91 berafiliasi dengan Malang, tetapi setelah tahun 2008 dia berdiri sendiri di atas nama Keuskupan Sibolga. Jadi berdiri sendiri berdasarkan atas izin operasional dari Dirjen Bimas Katolik Republik Indonesia Jakarta, sehingga sampai saat ini kita sudah mandiri dari tahun 2008 sampai 2024. Wah, sungguh sangat menarik ya untuk kita ketahui. Nah Bapak, ada lagi pertanyaan nih dari teman-teman semua. Apa sih yang menjadi keunggulan dari STPDN Mandala sehingga banyak yang ingin tertarik masuk ke sini? Oke, jadi keunggulannya satu dulu, yang menurut pengalaman-pengalaman itu kalau anak-anak STPDN Mandala alumni ya, waduh, siap berdiri di mana saja, siap untuk tampil di mana saja, karena public speakingnya, karena dia belajar banyak latihan-latihan. Misalnya kalau pagi ada di sini ibadat pagi, dan itu mahasiswa bergiliran untuk tampil di depan para dosen dan di depan para teman-teman mahasiswa. Jadi kita unggul, jadi tidak malu-malu deh kalau mereka bisa tampil di depan. Selain bahwa mereka juga bisa mengenal Tuhan lebih baik karena ada weekend pastoral, ada PLP praktek lapangan pastoral. Jadi latihan-latihan itu ada keseimbangan antara teori dan praktik. Gitu. Oh, berarti nih Pak, teori dan praktik itu berjalan secara bersamaan. Terintegrasi di dalamnya ya. Nah, apalagi teman-teman, mari bergabung bersama kami ya. Nah, kami juga ingin mengetahui Pak, bagaimana sih biaya kuliah STPDN Mandala Gunung Sitoli? Oke, kalau biaya kuliah saya pikir yang paling rendah ya, paling terendah di seluruh dunia soal kampus. Sekarang kan satu semester 1.600.000, itu pun dibayar secara cicilan. Nah, mengapa itu sebenarnya? Karena kita dapat donasi-donasi dari para pastor paroki, karena banyak pastor-pastor paroki yang memberi dukungan kepada anak-anak yang serius ya, yang serius untuk menjadi petugas pastoral, guru agama, katekis itu dibantu oleh para pastor paroki. Dan ini juga demi kemajuan umat kita dan umat Allah di tingkat Keuskupan Sibolga. Jadi
masih terjangkau lah sampai sekarang, dan para dosen-dosen kita juga ya tidak menuntut banyak-banyak kali soal biaya gaji dan seterusnya. Yang penting bahwa kita bisa menolong umat dan mahasiswa juga. Terima kasih. Wah, luar biasa ya, kuliah masih standar. Nah, mahasiswa-mahasiswi yang ingin bergabung, nah tunggu apa lagi? Ayo daftar ke diri di STP Dian Mandala Gunung Sitoli. Nah, agar mereka bisa mendaftar, apa sih Pak persyaratan yang mereka harus penuhi? Oke, satu dulu pasti SKL ijazah ya. Dan yang paling utama itu adalah surat rekomendasi dari pastor paroki. Mengapa perlu itu? Karena pastor paroki, karena nanti ini kan guru agama ya, harus diketahui oleh pastor paroki, oh inilah anak-anaknya, inilah putra putri gereja yang perlu direkomendasi untuk mereka menjadi guru agama. Selain itu juga ya karena bakat. Jadi kalau misalnya ada yang berbakat ke situ, mereka mengambil surat rekomendasi dan sekaligus juga surat-surat permandian. Selain surat-surat yang lain, surat kesehatan dari dokter pasti, ya kan, surat kesehatan itu sebagai persyaratannya. Nah teman-teman, persyaratannya cukup mudah. Apalagi persyaratan yang pertama itu mungkin harus Katolik ya Pak? Wajib harus Katolik. Nah, kami juga ingin mengetahui Pak, bagaimana cara mendaftarkan diri di STP Dian Mandala Gunung Sitoli? Oke, selama ini apalagi dengan teknologi ya sudah ada dua, boleh dengan sistem online, bisa juga dengan sistem ya langsung datang ke STP Dian Mandala dengan kita sudah kasih brosur di mana-mana dan melalui online. Pasti kita menerima dan terbuka dari hari kerja jam 8 sampai jam 12 dan sorenya dari jam 3 sampai jam 5 sore. Cukup mudah cara pendaftarannya. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin bergabung bersama kami sebagai seorang katekis, petugas pastoral dan guru agama, mari mendaftarkan diri di link di bawah ini atau nomor yang sudah tertera. Jadi untuk sekian BBS kita pada hari ini, terima kasih buat Bapak Stefanus Yeboah, terima kasih juga buat rekan saya Nobentus. Kami pamit undur diri. Salam sejahtera bagi kita semua. Yau, Horas, Maju, STP Dian Mandala Baca